Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Sabtu 11 Juli 2020, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Judul pembelajaran firman Tuhan kali ini adalah Demi Nama Yesus Berjalanlah. Demi Nama Yesus Berjalanlah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, judul itu diambil dari sebagian yang ada di dalam kalimat di ayat yang ke-6. Demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, biasanya ketika kita membaca kisah ini, kita akan fokus kepada mujizat yang terjadi. Tidak masalah, tidak ada yang salah. Tetapi kali ini, kita akan fokus kepada perubahan hidup yang terjadi dari si orang yang disembuhkan ini. Mari baca ayat yang ke-9 dan 10. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Mereka mengenal orang ini sebagai orang yang duduk setiap saat di gerbang indah di bait Allah untuk mengemis. Kata mengenal di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata epiginoskon dari kata dasar epiginosko. Di dalam tata bahasa Yunani ini berkala imperfect. Jadi artinya adalah telah berlangsung lama mengenal. Telah berlangsung lama mengenal. Gambarannya itu seperti sebuah film dibandingkan dengan foto. Ya, seperti sebuah film dibandingkan dengan foto. Jadi telah berlangsung lama. Mengapa mereka telah berlangsung lama mengenal orang ini? Karena memang orang ini biasa duduk di situ. Di gerbang indah di bait Allah untuk mengemis. Jadi mereka mengenal. Karena orang ini biasa duduk di situ, biasa. Tiap hari duduk di situ dan mengemis. Maka mereka mengenal. Dalam waktu yang lama mereka mengenal orang ini. Jadi yang dikenal adalah orang yang mengemis. Orang yang mengemis di gerbang indah bait Allah. Mungkin juga orang ini sudah terkenal di mana-mana. Mungkin kalau orang luar membicarakan tentang orang yang ada di gerbang indah ini, tujuannya kepada orang ini yang mengemis ini. Mungkin sudah terkenal. Karena dia biasa duduk di situ untuk mengemis. Perhatikan perubahan yang terjadi dari si orang ini. Ayat 8 berkata demikian. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Perhatikan. Orang ini lalu berdiri, berjalan kian kemari. Orang ini lalu masuk ke bait Allah. Orang ini lalu memuji Allah. Lihat perubahannya. Dari hanya duduk di situ, orang ini lalu berdiri, berjalan kian kemari. Dari hanya diam saja,
Orang ini lalu ikut masuk ke dalam bait Allah. Dari mengemis, yang berarti seperti tidak ada harapan, orang ini lalu memuji Allah. Karena penuh dengan harapan dan sukacita. Intinya ada perubahan hidup dari orang lumpuh yang mengemis, yang disembuhkan ini. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seharusnya kita juga menunjukkan perubahan hidup. Mengapa? Karena kita sudah mengalami mujizat Tuhan. Mujizat yang terutama dan terbesar adalah keselamatan. Anda dan saya menerima keselamatan itu mujizat terbesar di sepanjang kehidupan kita. Keselamatan, kehidupan yang kekal. Kita sudah menerimanya, itu mujizat terbesar. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengalami perubahan hidup, yaitu memuji Allah. Bersemangat di dalam kehidupan ini. Dari tidak berpengharapan, oleh karena dulunya kita tidak mengenal Allah, menjadi berpengharapan karena kita mengenal Allah. Nah, oleh sebab itu tunjukkan hidup kita sebagai orang yang berpengharapan. Situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan seperti orang yang tidak punya harapan. Kita harus hidup orang yang berpengharapan. Ada harapan di dalam Tuhan. Ada harapan untuk teratasinya masalah kita. Ada harapan untuk terselesainya persoalan kita. Ada harapan, ada masa depan di dalam kehidupan kita. Jadi itu harus kita tunjukkan. Jangan seperti lagi orang yang tidak berpengharapan. Karena kita mempunyai Allah yang hidup. Kita harus berpengharapan. Tunjukkan itu kepada banyak orang bahwa hidup kita adalah hidup yang berpengharapan. Baik secara rohani itu terutama dan juga secara jasmani. Dalam menyelesaikan masalah, dalam mencapai masa depan. Kita punya harapan. Tunjukkan itu. Dari menjadi batu sandungan, menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain akan melihat kita dan mereka akan kagum dengan Tuhan. Karena kita menampakkan jati diri kita sebagai orang percaya yang penuh dengan sukacita dan pujian kepada Tuhan. Biarlah kita bisa menjadi berkat, tunjukkan perubahan itu. Jangan sama seperti yang dulu. Hidup kita yang lama kita harus tinggalkan. Hidup yang menjadi batu sandungan kita harus tinggalkan. Kita harus hidup menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, tunjukkan perubahan hidup dalam kehidupan kita karena kita sudah menerima mujizat Tuhan, terutama mujizat keselamatan hidup yang kekal yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Tunjukkan perubahan bagi sesama. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur mujizat sudah terjadi dalam hidup kami. Perkara rohani yang terutama yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Engkau berikan kepada kami. Itu mujizat yang luar biasa. Dan perkara-perkara jasmani Engkau juga sudah menunjukkan mujizat itu, melakukannya bagi kami. Dan biarlah kami boleh berubah hidup kami menjadi lebih baik, memuliakan Allah, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Roh Kudus tolong kami untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.